kami dari kelompok 3 dengan teori Hildegard-Peplau ingin meroleplaykan teori tentang Peplau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Syarifah, saya sebagai dokter Syarifah. Perkenalkan, saya Erli Andila sebagai perawat Erli. Perkenalkan, nama saya Nurwahida Sangaji sebagai perawat Ina. Perkenalkan, nama saya Fauzia Indrianti sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Nada Yumna sebagai pasien. Hildegard-Peplau. Hildegard-Peplau adalah seorang teoritis keperawatan Amerika yang mengembangkan teori interaksi antarpersonal atau interpersonal relation theory. Teori Hildegard-Peplau menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara perawat dan pasien yang dapat membantu perawat untuk mengembangkan keterampilan dalam membangun hubungan yang lebih bermakna, saling menguntungkan, dan mendukung proses penyembuhan pasien. Ada 4 fase untuk mendukung perkembangan pasien dalam teori ini, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Fase orientasi. Pada tahap ini, perawat dan pasien saling mengenal dan membangun kepercayaan. Pasien mulai menyadarkan kebutuhan atau masalahnya, dan perawat membantu pasien mengidentifikasi masalah tersebut. Tujuannya adalah menciptakan rasa nyaman agar pasien mau bekerja sama. Fase identifikasi. Pasien mulai memahami peran perawat sebagai seseorang yang membantu mereka. Pasien menjadi lebih aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyadari perasaannya. Perawat bertindak sebagai pendukung atau pembimbing dalam proses ini. Fase eksploitasi. Di sini pasien memanfaatkan sepenuhnya hubungan dengan perawat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Interaksi berlangsung lebih efektif dan pasien mulai menunjukkan kemajuan menuju kemandirian. Perawat terus memberikan dukungan dan membantu pasien memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Fase resolusi. Hubungan antara perawat dan pasien mulai berakhir karena masalah pasien yang telah terselesaikan. Pasien sudah lebih mandiri dan mampu melanjutkan perawatannya sendiri. Fase ini menandai keberhasilan hubungan interpersonal. Nahda sering merasa cemas tanpa alasan jelas, sulit tidur, dan merasa lelah. Dia dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk bantuan profesional. Teori keperawatan Peplau digunakan dalam interaksi ini melalui fase orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Selamat pagi, apakah benar ini dengan Kak Nahda? Iya, benar, Sus. Boleh saya lihat gelang pasiennya terlebih dahulu? Boleh. Permisi ya. Ya benar ya, ini dengan pasien atas nama Nahda. Perkenalkan, saya Erli dan rekan saya Perawat Ina. Kami perawat yang akan mendampingi kakak selama perawatan. Bagaimana perasaan Kak Nahda hari ini? Hari ini saya merasa sangat cemas, Sus, terutama saat sendirian. Rasanya seperti ada yang menghimpit dada saya, yang bikin saya susah untuk bernafas. Adik saya ini suka banget sus ngurung di kamar setiap hari. Dia juga jarang makan. Kalau diajak ngobrol sukanya diem. Gimana ya sus? Saya jadi khawatir sama kondisinya. Kami mengerti Kak Pau. Kami di sini untuk membantu Kanada. Kita akan mencoba memahami apa yang membuatnya merasa seperti ini. Apakah ada sesuatu yang biasanya memicu kecemasan? Saya selalu merasa ada hal buruk yang akan terjadi kepada saya maupun keluarga saya, Sus. Tapi saya nggak tahu itu apa. Kami ada di sini untuk membantu Anda, Kak Nahda. Tidak apa-apa jika Anda merasa seperti itu. Anda tidak sendiri. Kita akan melaluinya bersama. Jika Anda butuh waktu untuk menenangkan diri, Anda bisa memberitahu kami. Ya, Sus. Saya izin panggil dokternya dulu ya Kanada. Ya, Sus.
Selamat pagi Kanada, saya Dr. Syarifah yang akan mendiagnosa terkait keluhan Kanada. Kami di sini bersama-sama mengatasi rasa cemas ini ya Kak. Kami ingin membantu Kanada menemukan cara untuk mengatasi rasa cemas ini. Apakah sebelumnya Kanada pernah mencoba sesuatu untuk mengatasinya? Saya biasanya berdiam diri di kamar, Sus, dan mencoba untuk menangis agar rasa cemas ini hilang. Tapi itu malah semakin memburuk, Sus. Saya izin untuk memeriksa terlebih dahulu ya Kak. Ya, Dok. Maaf ya Kak. Setelah melakukan pemeriksaan atas keluhan Kanada mengalami gangguan kecemasan umum yang ditandai dengan kekhawatiran berlebih. Berdampak pada keseharian Kanada juga ya Kak. Namun, terapi dan dukungan keluarga ini bisa perbaiki kondisi Kanada. Apakah adik saya ini bisa sembuh, Dok? Ya, terapi dan dukungan keluarga ini sangat membantu dalam proses pengobatan Kanada ya Kak. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya akan siap membantu adik saya agar bisa cepat sembuh. Bagus sekali Kak Fau, dukungan keluarga sangat penting. Saya akan membantu supaya Anda tahu cara mendampingi Kanada dengan lebih baik. Terima kasih, Sus. Ya. Saya ingin mencoba lebih baik, Sus, tetapi saya takut kalau selalu merasa cemas. Itu hal yang wajar untuk dirasakan. Kami akan membantu langkah demi langkah supaya Anda bisa mengelola rasa cemas ini. Dokter, saya takut kalau kecemasan ini tidak hilang. Bagaimana ya, Dok? Kanada, kecemasan bisa datang dan pergi, tetapi dengan teknik pernapasan dan sesi terapi, Kanada bisa belajar cara menghadapinya. Saya yakin Kanada bisa. Terus semangat ya Kak, saya izin pamit ya Kak. Iya, Dok. Kanada, untuk hari ini mari kita coba teknik pernapasan untuk membantu Anda merasa lebih tenang. Untuk waktunya sekitar 3-5 menit. Apakah Kakak bersedia? Bersedia, Sus. Kita lakukan di sini saja ya. Nanti Kanada cukup tarik nafas panjang melalui hidung, kemudian tahan selama 3 hitungan dan hembuskan perlahan melalui mulut. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Kakak cukup lihat saja. Nanti saya akan membantu kakak untuk melakukan teknik pernapasannya. Seperti ini ya Kak. Tarik nafas dalam melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Boleh kita mulai saja ya Kak. Tarik nafas dalam kakak. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Kita ulang ya. Tarik nafas dalam kakak. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, sudah selesai ya Kak. Nanti kakak bisa mengulanginya setiap hari. Kami juga memiliki sesi terapi kelompok di sini. Anda bisa berbagi pengalaman dengan pasien yang lain yang memiliki masalah serupa. Apakah Anda tertarik untuk melakukannya? Iya, Sus, saya ingin mencobanya. Mungkin itu bisa membantu saya. Itu pilihan yang baik Kanada. Saya akan mendampingi kakak selama sesi pertama nanti. Iya, Sus. Sekarang Kanada terlihat lebih percaya diri dan mulai memahami cara mengelola stres. Bagaimana perasaan Kanada sekarang? Sekarang saya merasa lebih baik, Sus. Dan sekarang juga saya tahu apa yang harus saya lakukan saat merasa cemas. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih banyak untuk Sus Erli dan Sus Ina serta tim rekan medis lainnya. Sekarang Nahda jauh lebih baik, dia lebih tenang, lebih banyak berbicara kepada saya. Saya juga banyak mempelajari cara untuk mendukung Nahda. Kami senang mendengarnya. Sama-sama Kak Pau. Kalau begitu kami pamit ya Kak.
Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menghubungi kami kapan saja. Tetap semangat Kanahda, Anda sudah melakukan banyak kemajuan.